Coba bayangin, jutaan tahun yang lalu, jauh sebelum manusia nongol dan bikin drama di dunia. Bumi ini dikuasai makhluk raksasa bernama dinosaurus. Di antara mereka, ada satu dinosaurus berleher panjang yang paling ikonik. Tubuhnya super panjang kayak kereta, gerakannya slow tapi elegan. Yap, inilah dia, Diplodocus, salah satu dinosaurus paling terkenal dari zaman Jurassic. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa teman-teman bantu supportnya dengan menekan tombol like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Cerita tentang Diplodocus mulai muncul bukan dari film atau buku, tapi dari batu-batu tua di Amerika. Pada tahun 1877, seorang ilmuwan bernama Samuel Wendell Wilson nemuin sisa tulang aneh di daerah Wyoming. Tulangnya panjang, bentuknya unik, dan jelas bukan milik hewan zaman sekarang. Tulang itu kemudian diteliti sama Othniel Charles Marsh, salah satu paleontolog paling terkenal di era yang disebut Bone Wars. Masa ketika para ilmuwan saling adu cepat nemuin dinosaurus baru. Pak Marsh yang akhirnya ngasih nama makhluk ini yaitu Diplodocus dari bahasa Yunani yang artinya balok ganda, karena bagian ekornya punya struktur tulang ganda yang unik dan kuat. Nama ilmiahnya sendiri adalah Diplodocus longus, yang berarti balok ganda yang panjang. Nama ini bukan lebay, soalnya hewan ini emang super panjang. Rata-rata Diplodocus bisa mencapai 25 meter. Bahkan ada yang menduga bisa mencapai 30 meter lebih. Tubuhnya ramping, lehernya panjang banget, ekornya juga nggak kalah panjang kayak cambuk. Kalau dibandingin sama lapangan basket, panjang satu Diplodocus bisa hampir nutup seluruh lapangan dari ujung ke ujung. Secara morfologi, Diplodocus itu ibarat gabungan jerapah dan buaya. Aneh tapi keren. Leher Diplodocus bisa mencapai 6-7 meter. Tapi bukan buat makan daun di pucuk pohon tinggi kayak jerapah. Para ilmuwan percaya, leher ini lebih dipakai buat nyapu makanan dari semak-semak dan pohon yang rendah, supaya mereka bisa makan banyak tanpa harus jalan jauh. Kepalanya kecil dibanding badannya, giginya tipis memanjang kayak sisir. Pas banget buat nyosor daun-daun dan narik cabang yang kecil. Tubuhnya disangga 4 kaki besar, tapi bagian kaki belakang sedikit lebih tinggi dari depan. Sementara itu, ekornya panjang dan lentur banget. Sampai-sampai ada teori kalau mereka bisa menyabetkan ekornya sampai menghasilkan suara kayak sonic boom. Diplodocus termasuk dalam keluarga dinosaurus bernama Diplodocidae, bagian dari kelompok besar Sauropoda, para raksasa leher panjang yang damai. Di keluarga ini ada juga Apatosaurus, Barosaurus, dan mungkin yang sering bikin bingung orang yaitu Brontosaurus. Mereka hidup di akhir zaman Jurassic sekitar 150 juta tahun yang lalu di wilayah yang sekarang jadi Amerika Utara. Saat itu benua masih berupa superkontinen bernama Laurasia, penuh hutan pakis raksasa, rawa, dan sungai deras. Lingkungannya lembab, hangat, dan penuh vegetasi, kayak buffet all you can eat buat dinosaurus herbivora. Walaupun gede banget, Diplodocus bukan hewan yang buas. Mereka herbivora total, makannya daun, ranting, dan tanaman yang rendah. Karena gigi mereka nggak dipakai buat ngunyah, mereka langsung telan makanan begitu aja, dibantu batu-batu kecil di perut yang disebut gastrolit buat ngancurin makanan dari dalam. Mungkin setiap hari mereka makan puluhan kilogram daun dan ngabisin waktu lebih banyak buat makan daripada ngapa-ngapain. Tapi jadi raksasa nggak bikin hidup mereka aman-aman aja. Di habitatnya, mereka harus waspada sama predator besar kayak Allosaurus dan Ceratosaurus. Untungnya Diplodocus punya pertahanan alami, tubuh besar, hidup berkelompok, dan ekor cambuk yang bisa bikin predator mikir ulang buat nyerang mereka. Bayangin aja, satu tamparan ekor Diplodocus mungkin bisa bikin Allosaurus mentalnya sambil mikir, oke, ini bukan mangsa yang gampang. Soal reproduksi,
Diplodocus bertelur, dan telurnya nggak segede bola basket manusia, bayangin. Ukurannya cenderung kecil, cuma sekitar bola sepak. Anak Diplodocus lahir dalam keadaan kecil, tapi cepat tumbuh besarnya. Banyak ilmuwan percaya bayi-bayi ini mungkin nggak dijaga langsung sama induknya. Jadi mereka harus survive sendiri sejak kecil. Keras, ya inilah dunia prasejarah. Lalu, kenapa Diplodocus bisa punah? Nah, mereka punah jauh sebelum asteroid yang menghantam bumi di zaman dinosaurus akhir. Diplodocus hilang sebelum memasuki zaman Kretasius. Kemungkinan karena perubahan iklim, pergeseran daratan, dan persaingan makanan dengan dinosaurus herbivora lainnya. Ada juga yang bilang vegetasinya berubah, habitat berubah, dan Diplodocus nggak bisa adaptasi secepat itu. Walau udah nggak ada, Diplodocus tetap hidup di imajinasi manusia. Fosilnya jadi pajangan utama di museum-museum terkenal kayak DP di Natural History Museum London yang jadi ikon selama lebih dari 100 tahun. Di film, di game, di buku, mainan, Diplodocus selalu digambarkan keren, tenang, dan megah. Dan di akhir cerita ini, kita bisa bilang satu hal, Diplodocus bukan cuma dinosaurus biasa. Mereka bukti betapa luar biasanya kehidupan di masa lalu. Bahwa bumi ini pernah dihuni oleh makhluk raksasa yang damai, panjang, dan eksotis. Mereka nggak berlari, nggak berburu, tapi tetap jadi legenda. Dan itulah dia kisah singkat tentang dinosaurus berleher panjang, Diplodocus. Dari penemuan fosilnya di Wyoming, tubuhnya yang super panjang kayak kereta, sampai gimana dia bisa bertahan hidup di dunia yang penuh predator ganas. Kalau kalian suka dengan video kayak gini, yang santai tapi nambah wawasan tentang dunia purba, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan kisah seru dinosaurus lainnya. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa.